Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name's Dwi Mutmaina and my ID number is 1722035, and I know I would like to explain about manajemen sumber daya manusia dan tantangannya and praktik-praktik manajemen sumber daya manusia. Let's start. First material is manajemen sumber daya manusia dan tantangannya. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen bisnis dengan menggunakan beberapa disiplin ilmu tambahan, antara lain sosiologi dan psikologi. Manajemen sumber daya manusia memiliki konsep dasar, yaitu menempatkan semua karyawan sebagai manusia. Ini berarti bahwa karyawan bukanlah hanya sebagai mesin pendukung saja. Hal paling penting dalam manajemen sumber daya manusia adalah manusia, sebab manusia di sini mempunyai posisi sebagai objek dan subjek utama. Manajemen sumber daya manusia memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan produktivitas orang-orang yang ada dalam lingkungan wewenangnya. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan berbagai metode yang bertanggung jawab baik secara strategis, sosial, dan etika. Tantangan-tantangan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah tantangan lingkungan. Tantangan lingkungan itu berarti kekuatan-kekuatan dari luar yang mempengaruhi kegiatan bisnis atau perusahaan, yang berpengaruh pula pada kegiatan manajemen sumber daya manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah tantangan organisasi. Untuk menghadapi tantangan ini, langkah-langkah yang diambil yaitu meningkatkan kontrol untuk mencegah dengan berusaha agar setiap persoalan dapat diselesaikan secepatnya sebelum berkembang menjadi persoalan besar. Yang ketiga adalah tantangan individual. Yang keempat adalah tantangan sumber daya manusia yang lainnya. And the next material is praktek manajemen sumber daya manusia. Seringkali perusahaan-perusahaan sangat bersemangat untuk mengembangkan sistem pengelolaan SDM atau mengadopsi praktik-praktik manajemen terbaik yang ada di dunia. Ada kecenderungan para praktisi SDM hanya mengikuti tren saja, yang kemudian ketika muncul talent management, manajemen sumber manusia berbasis kinerja dan lain sebagainya. Praktek-praktek manajemen sumber manusia itu seperti yang pertama, internal career opportunities. Mengacu penggunaan internal labor market ini memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan dibanding tenaga kerja dari eksternal. Yang kedua adalah training system formal yang mengacu pada penelitian formal yang diberikan kepada karyawan. Yang ketiga ada sistem penilaian kinerja yang didasarkan pada hasil kerja atau perilaku kerja. Yang keempat ada profit sharing plan, yaitu mengacu pada pembagian hasil berupa material yang didasarkan pada kinerja organisasi yang dapat dilihat sebagai bagian integral dari sistem manajemen sumber daya manusia strategis. Yang kelima ada employment security. Yang keenam ada voice mechanism. Bentuknya adalah formal dan partisipasinya dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada job definition. Ini yang menjelaskan tentang membantu karyawan memahami tugas dan fungsinya secara baik, sehingga dapat dipastikan bahwa karyawan tidak akan melakukan aktivitas pekerja yang tidak terkait dengan fungsi dan tugasnya. Dengan memahami 7 sistem praktek, manajemen sumber daya manusia dapat berdampak
strategik yang bagi perusahaan, maka divisi sumber daya manusia dapat lebih fokus dalam mengembangkan dan memperbarui sistem atau praktek manajemen tersebut. Selain itu juga bisa menjadi guidance atau shopping list bagi perusahaan yang akan mengembangkan sistem atau praktek manajemen sumber daya manusia, pekerjaan, dan juga desain pekerjaan. Oke, yang pertama adalah analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah suatu proses di mana mengumpulkan dan menafsirkan informasi, yang mana informasi tersebut berkaitan dengan pekerjaan. Hal ini juga berkaitan dengan tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan, di mana nantinya analisis pekerjaan digunakan sebagai acuan dalam merekrut para pencari kerja, di mana sesuai dengan kriteria yang sudah ada. Fungsi dari analisis pekerjaan itu ada 3. Yang pertama ada job description, merupakan panduan dari perusahaan kepada karyawan dalam menjalankan tugasnya. Semakin jelas apa yang diberikan, semakin mudah juga bagi karyawan dan melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua ada job specification, merupakan informasi mengenai latar belakang seseorang, di mana pendidikan, pengalaman, kemampuan yang berhubungan dengan suatu pekerjaan. Hal ini berguna dalam mencocokkan seseorang dengan posisi atau jabatan tertentu sehingga suatu pekerjaan nantinya dapat dilaksanakan dengan baik. Dan yang terakhir ada job evaluation, yaitu menilai atau mengidentifikasi suatu pekerjaan yang mana suatu pekerjaan tersebut sesuai dengan kegunaan dalam masing-masing organisasi serta dalam pasar tenaga kerja yang terkait. Oke, yang kedua ada desain pekerjaan. Desain pekerjaan berhubungan dengan produktivitas yang menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan suatu operasi perusahaan. Desain pekerjaan sebagai alat dalam memotivasi dan memberi tantangan kepada karyawan, maka dari situ perusahaan dituntut memiliki suatu sistem kerja yang dapat menunjang pencapaian suatu tujuan dari perusahaan secara efektif dan efisien. Dan nantinya juga para karyawan dapat bekerja secara produktif dan meningkatkan suatu kepuasan kerja sehingga tujuan dari perusahaan itu tercapai. Oke, the next material is perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan sebuah hal penting dan harus dilakukan semaksimal mungkin. Tanpa melakukan hal tersebut dengan benar, tentu perusahaan akan lebih sulit untuk berkembang serta bersaing dengan perusahaan lainnya. Tentu saja, sudah bukan rahasia umum jika di dalam perusahaan yang baik, maka terdapat sistem perencanaan tata sumber daya manusia yang baik pula. Sehingga untuk bisa melaksanakan visi dan misi perusahaan sepenuhnya, baik dalam perencanaan ini juga harus dibuat secara maksimal, bahkan sebisa mungkin dilakukan secara maksimal. Nah, meraih visi dan misi perusahaan secara lebih optimal melalui perencanaan sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan lebih mudah bagi perusahaan untuk mencapai visi misi yang telah ditentukan. Mengembangkan pendapat juga itu termasuk ke dalam perencanaan sumber daya manusia. Tentu saja, sumber daya yang berkualitas mampu memberikan hasil yang optimal pada perusahaan, sehingga melalui perencanaan sumber daya yang sesuai akan didapatkan kandidat yang terbaik yang bisa bekerja secara maksimal, dapat memajukan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang selanjutnya ada mengalokasi sumber daya yang sesuai kebutuhan dan kemampuan. Tiap sumber daya tentu berbeda-beda kemampuan dan keahliannya. Nah, dari semua itulah yang termasuk ke dalam perencanaan sumber daya manusia. Materi selanjutnya adalah rekrutmen sumber daya manusia.
Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu. Seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia, hasil yang didapatkan dari proses adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia di perusahaan. Tujuan dari rekrutmen sumber daya manusia ada 5. Yang pertama adalah menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja yang memenuhi syarat. Yang kedua ada agar konsisten dengan strategi. Yang ketiga ada membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang keempat ada untuk mengkoordinasikan upaya perekrut dengan program seleksi dan pelatihan. Yang kelima ada untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Pada rekrutmen terbuka ini merupakan sistem mencari kerja yang berkemampuan tinggi untuk mengisi jabatan yang kosong dengan memberikan kesempatan pada semua pekerja yang berminat. Dan yang seterusnya ada semua pekerja yang berminat untuk mengisi jabatan untuk menyampaikan permohonan untuk mengikuti seleksi intern. Cara ini untuk mengisi kekosongan eksklusif tingkat bawah guna menghindari penempatan yang bersifat subjektif. Cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.